Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Anissa Tabriski Zazarani dari Program Studi Pendidikan Geografi dengan NIM A610 2012. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyek warga negara terkait dengan tugas mata kuliah Pancasila. Proyek yang saya buat pada kesempatan kali ini yaitu berupa video edukasi. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Kalau yang enggak juga nggak apa-apa, langsung aja deh saya lanjut videonya ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat gitu ya, terdapat 6 langkah dalam proses pembuatan proyek warga negara. Nah yang pertama ini adalah merumuskan masalah. Lalu yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, relevansi dengan bidang studi. Yang keempat, relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Yang kelima, menentukan produk. Dan langkah yang terakhir yaitu editing. Oke, langsung saja ya ke langkah yang pertama nih, yaitu merumuskan masalah. Gimana sih cara merumuskan masalah gitu ya kan? Nah, untuk merumuskan masalah nih, teman-teman dapat mengamati masalah apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekitar teman-teman gitu ya. Nah, dari pengamatan tersebut, saya menemukan 8 masalah yang terjadi di Kabupaten Banyumas gitu. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi. Lalu yang kedua, berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah Banyumas gitu ya, ternyata belum mampu nih mengatasi kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Yang ketiga yaitu kurangnya penanganan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yaitu masih banyak rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan karena faktor ekonomi. Selanjutnya, rasa empati dan jiwa sosial yang rendah terhadap sesama manusia. Kemudian kurangnya kesadaran manusia, khususnya anak muda, untuk menjaga kesehatan mental. Yang ketujuh yaitu kesehatan mental yang tidak terjaga akan berdampak buruk terhadap kepribadian dan juga kesehatan fisik. Dan yang terakhir yaitu masih banyak orang yang belum mengetahui atau mengenal komunitas sosial dan program-program kerjanya. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Nah, topik yang saya pilih yaitu tebar kebaikan dan tebar manfaat melalui komunitas sosial. Lanjut ke langkah berikutnya ya, langkah ketiga. Nah, langkah ketiga yaitu menjelaskan relevansi topik dengan bidang studi. Nah, di sini saya bidang studinya pendidikan geografi. Jadi, komunitas manusia itu memiliki karakter yang spesifik sebagai konsekuensi dari hubungan kausal antara lingkungan fisiogeografi dan lingkungan sosiogeografi. Disinilah dituntut peranan geografi dalam mengkaji manusia sebagai bagian dari komunitas secara utuh dan menggali potensi model sosialnya untuk kemudian dikembangkan dalam kehidupan masyarakat dan menjaga integrasi nasional. Langkah berikutnya itu sama nih, menjelaskan relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Tadi dengan bidang studi gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu dengan mata kuliah Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa program kerja yang dilakukan oleh suatu komunitas sosial yaitu menebarkan kebaikan dan juga manfaat. Nah, beberapa program kerja yang akan saya bahas adalah program Nasi Baik, webinar kesehatan mental, dan juga reminder kebaikan via ID Pos. Nah, ini menunjukkan bahwa komunitas sosial merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu nilai ketuhanan, di mana kita sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah gitu ya, ajaran Islam. Selain itu, komunitas sosial juga berkaitan dengan Pancasila sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, di mana sebagai manusia kita patut mengakui hak, kewajiban, dan juga kedudukan semua orang sama di mata agama, sosial, serta hukum. Nah, kita juga nih sama manusia harus saling toleransi dan juga saling membantu. Lalu langkah berikutnya nih, langkah kelima yaitu menentukan produk apa sih yang akan kita hasilkan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi terkait dengan komunitas sosial tadi itu tuh. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan produk nih, baru nih kita editing, proses editing. Nah,
proses editing ini dengan cara mengumpulkan informasi, mengumpulkan dokumentasi gitu ya, baik video maupun foto yang kemudian diedit sehingga menghasilkan sebuah karya video edukasi gitu. Nah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan beberapa proses, beberapa langkah-langkah gitu ya dalam pembuatan proyek warga negara. Saya harap video kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.